Oke, kegiatan belajar 1 itu kita akan melukis grafik Y sama dengan sin X. Nah, di sini ada sumbu X dan sumbu Y, di mana X-nya ini merupakan sudutnya, kemudian Y-nya itu merupakan nilai dari fungsi Y sama dengan sin X. Nah, ini kita ambil beberapa sudut istimewa sehingga kita sudah mengetahui nilai-nilainya ya. Di sini X-nya ada 0, 30, 60, seterusnya sampai 360. Kemudian kita bisa mencari nih nilai dari sin X. Nah, yang pertama nih sin 0 itu hasilnya 0, kemudian sin 30 hasilnya setengah, sin 60 setengah akar 3, sin 91, dan seterusnya sampai sin 360 tuh hasilnya adalah 0. Nah, dari sini bisa kita gambar si grafik dari fungsi Y sama dengan sin X. Pertama nih, si sudutnya 0 derajat, berarti di sini ya 0,0. Kemudian 30 derajat koma setengah, berarti kira-kira di sini ya. Oke. Kemudian sin 60 derajat, itu berarti 60 derajat koma setengah akar 3, berarti kira-kira di sini. Kemudian sin 90 itu 1 di sini. Oke, kemudian 120-nya di sini. Oke. Kemudian 150-nya setengah. 180-nya 0. Ini 120-nya kurang ke atas dikit. Oke, lanjut lagi. 210. Oke, setelah diperoleh semua titik-titiknya, tinggal kita gabungkan, dilukis ya. Oke. Oke. Kira-kira seperti ini. Nah, yang perlu dicermati setelah kita tahu nih si grafik dari fungsi Y sama dengan sin X, yang perlu kita cermati itu adalah di mana dia memperoleh nilai maksimum dan memperoleh nilai minimum. Oke, jadi si grafik fungsi Y sama dengan sin X itu dimulai dari 0,0, kemudian dia maksimumnya di sudut 90 derajat, dengan nilai Y-nya itu maksimumnya adalah 1. Itu ya. Berarti nilai Y max-nya itu sama dengan 1. Kemudian dia di sini di sudut 180 derajat kembali ke 0. Kemudian di sudut 270 derajat dia menghasilkan nilai Y minimum. Jadi di sini negatif 1 ya nilainya. Oke. Di sini Y minimum sama dengan negatif 1. Nah, ingat nggak kemarin waktu belajar relasi itu kan ada istilah kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Dilihat dari grafiknya juga bisa nih. Kan kemarin kuadran 1 itu adalah sudut 0 sampai 90. Jadi di sini adalah kuadran 1. Kemudian 90 derajat sampai 180 derajat itu kuadran 2. Kemudian di sini kuadran 3. Kemudian di sini kuadran 4. Nah, kemudian yang terlihat di sini itu kan cuma sampai sudut 360 derajat. Padahal nih kalau dilanjutkan, si gelombang yang sudah terbentuk ini, ya satu ke atas dan satu ke bawah ini, dia akan berulang. Nah, oleh karena itu, si fungsi grafik trigonometri disebut sebagai fungsi periodik. Karena setiap satu gelombang ini dia akan berulang. Tuh. Nah, di sini periodenya di satu gelombang ini kan dia sampai ke 360 derajat. Maka bisa disebut bahwa periodenya itu adalah 2pi.
buah B. Oke. Kemudian si Y maksimum dan Y minimum ini tadi itu kan jarak terjauh ya dari sumbu X ke grafik ya, sehingga diperoleh maksimum dan minimumnya. Ini tuh juga dinamakan amplitudo, jadi jarak terjauhnya itu adalah 1. Oke, jadi nanti kalau misalkan diminta untuk membuat sketsa grafik dari fungsi Y sama dengan sin X, bisa ya yang grafik tadi dihafalkan. Jadi nanti grafiknya itu mulai dari 0,0, kemudian dia kan kembali lagi ke 0 ketika sudutnya adalah 180 derajat kan. Ini tadi 0 derajat. Kemudian berakhir satu gelombangnya itu di 360 derajat. Nah, tadi kan dia mencapai maksimum minimumnya. Maksimumnya di 90 derajat. Kemudian minimumnya di 270 derajat. Nah, nilainya kan dimulai dari 0. Kemudian maksimumnya kan dia sampai 1. Minimumnya itu negatif 1. Nah, di sini bisa langsung disketsakan sehingga grafik Y sama dengan sin X diperoleh. Ini ya. Oke. Oke. Nah, ini sketsanya. Nah, perlu diperhatikan bahwa kita harus bisa membuat sketsa ini karena si fungsi pokok ini akan digunakan untuk mengsketsakan fungsi-fungsi yang lainnya. Oke, coba bahas yang soal latihan nomor 1 ya. Di situ kan kita diminta untuk melukis grafik dari Y sama dengan sin 2X. Maka dengan cara yang awal tadi bisa kita pilih nilai X dan Y yang tepat ya. Bisa dipilih beberapa sudut istimewa, ini dari 0 derajat, 30 derajat, sampai 180 derajat. Nah, masing-masing kan misalkan dari 0 derajat nih, X-nya kan 0 derajat. Dimasukkan ke fungsi Y sama dengan sin 2X. Berarti 2 dikali 0 tuh tetap 0 ya, sehingga sin 0 itu hasilnya adalah 0. Kemudian, kita gunakan yang sudutnya 30 derajat. Berarti kan X-nya diganti 30 derajat tuh. 2 dikali 30 kan 60. Jadi yang dicari nilai sin 60. Sin 60 derajat itu setengah akar 3. Lanjut nih, yang sudut 45 derajat. Berarti 2 dikali 45 itu 90. Nah, yang dicari adalah nilai dari sin 90 itu adalah 1. Nah, seterusnya ya sampai 180 derajat. Kemudian kita gambar sumbu X dan Y-nya dan juga nilai Y-nya, kemudian juga titik-titik X-nya yaitu si sudut-sudutnya. Kemudian kita pasangkan nih. Kan di sini yang pertama 0 derajat, 0 di sini ya. Kemudian 30 derajat, setengah akar 3 di sini. Lanjut 45 derajat, 1 di sini. Kemudian 60 derajat, setengah akar 3. Nah, sehingga diperoleh sampai titik terakhir tuh 180 derajat, 0 ya di sini. Nah, setelah diperoleh titik-titiknya tinggal kita sambungkan. Nah, tetapi jaraknya kurang bagus ya. Jadi ini sketsa namanya. Kalau dilukis yang bagus menggunakan jarak yang konsisten ya. Nah, ini diperoleh sketsa grafik fungsi Y sama dengan sin 2X. Setelah belajar menggambar grafiknya, sekarang kita akan mempelajari beberapa unsur yang ada di persamaan grafik fungsi trigonometri. Jadi nanti kita akan menemui istilah amplitudo dan periode. Nah, si A atau amplitudo itu digunakan untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsinya. Kalau menggunakan rumus bisa dituliskan sebagai Y max sama dengan A mutlak ditambah C dan Y min-nya itu sama dengan negatif A ditambah C. A-nya dimutlak ya. Oke. Kemudian kita kan punya 3
perbandingan trigonometri yang pokok nih, sinus, kosinus, dan tangen. Maka fungsinya juga kita punya 3, sinus, kosinus, dan tangen. Coba dilihat di sini polanya sama ya, yang sinus nih, Y sama dengan A sin K dalam kurung X plus minus alfa ditambah C, kemudian yang cos juga sama, Y sama dengan A kali cos K dalam kurung X plus minus alfa ditambah C, yang tan juga sama, Y sama dengan A dikali tan K dalam kurung X plus minus alfa ditambah C. Si A-nya itu adalah amplitudo, kemudian K itu nanti digunakan untuk merumuskan periode, kemudian alfa ini adalah pergeseran kanan kiri grafik, kemudian C konstantanya itu adalah pergeseran grafik ke arah atas atau bawah. Oke. Kemudian kalau diperhatikan di sini itu kan si fungsinya Y sama dengan A sin K dalam kurung X ditambah atau dikurang alfa ditambah C. Nah, kalau misalkan ada yang menuliskan C-nya di depan tuh nggak usah bingung ya, karena kan memang bisa diubah bentuknya. Kadang ada yang menuliskan Y sama dengan C ditambah A sin K dalam kurung X plus minus alfa. Nah, selain itu juga terkadang beberapa rumus itu menuliskan simbolnya atau variabelnya ini tidak selalu C, ini tidak selalu A, tidak selalu K, tidak selalu alfa juga. Jadi tergantung si penulisnya. Yang penting kita harus hafal polanya bahwa yang ada di depan sin itu adalah amplitudo, jadi dia koefisien trigonometrinya, kemudian yang di belakang sin konstan ini dia untuk menentukan periode, kemudian di sini adalah pergeseran sudutnya, dan di sini adalah pergeseran naik turunnya. Selanjutnya kita akan membahas yang periode. Di sini periode untuk sinus dan kosinus itu bisa dituliskan rumusnya sebagai T sama dengan 360 derajat per K. Kenapa di sini T? Karena di sini kita simbolkan periodenya sebagai T ya. Mungkin di buku lain ada yang menuliskannya sebagai P, itu juga jangan bingung. Yang penting dia ada keterangannya bahwa dia adalah periode. Nah, rumusnya itu adalah 360 derajat per K. K-nya itu apa tadi? Yang sini ya. Yang ini K-nya. Oke. Kadang juga bisa dituliskan dalam satuan radian, sehingga T sama dengan 2pi per K. Nah, itu untuk yang sinus dan kosinus. Kalau yang tangen, itu beda sendiri dia rumusnya, yaitu T sama dengan 180 derajat per K. Oke, kemudian kita lihat si sudut alfanya. Sudut alfa itu untuk menentukan pergeseran grafik ke kanan atau ke kiri. Jadi kan di fungsi umumnya tadi tertuliskan X plus minus alfa gitu ya. Kalau dia ditambah alfa, berarti grafiknya bergeser sejauh alfa ke kiri. Nah, justru ini kalau tambah berarti dia geser ke kiri. Sebaliknya, kalau dia dikurangi alfa, dia gesernya ke kanan sejauh alfa. Kenapa kok di sini disimbolkan alfa? Ya ingat tadi, kan waktu kita menggambar grafik yang ada di sumbu X itu adalah sudut ya. Ya, jadi dia disimbolkan sebagai alfa. Kemudian yang terakhir tuh yang belakang sendiri nih, kalau di sini C konstantanya, kalau di sini dituliskan sebagai D. Nah, si konstanta yang ada di belakang sendiri atau kadang ada yang menuliskan di depan sendiri ini, itu menentukan pergeseran grafik ke atas atau ke bawah. Tapi ini menghafalkannya lebih mudah, karena kalau ditambah D, itu berarti si grafiknya geser ke atas. Kemudian kalau dikurangi D, itu grafiknya geser ke bawah. Nah, jadi kalau yang si sudut tadi kebalikan, kalau ditambah geser ke kiri, kalau dikurang geser ke kanan. Kalau yang D itu tambah geser ke atas, kurang geser ke bawah. Oke, selanjutnya kita perhatikan dari UKBM itu ada contoh menggambar grafik
fungsi Y sama dengan A sin KX plus minus B ya. Oke, di situ tuh dia minta untuk menggambar grafik Y sama dengan setengah sin dalam kurung 2X dikurangi 30. Nah, di sini kan sebenarnya udah ada contoh lengkapnya, tapi coba kita gambar ulang ya. Oke. Pertama nih, di sini kita punya fungsinya itu adalah Y sama dengan setengah sin dalam kurung 2X dikurangi 30. Padahal di fungsi umumnya itu kan Y sama dengan A kali sin K dalam kurung X plus minus alfa ditambah C. Nah, berarti fungsinya ini kita ubah dulu deh. Nah, 2-nya dikeluarkan ya, 2-nya ini kan yang K. Boleh ditulis juga nih, ini kan nanti si A, ini nanti jadi K-nya, dan ini si alfanya. Oke, C-nya nggak ada ya, ini tambah 0. Ini C. Nah, sekarang kita ubah dulu fungsinya. Di sini Y sama dengan setengah sin dalam kurung 2X min 30 ditambah 0. Jadi di sini kita sesuaikan, yang depan tetap kan setengah sin. Si 2-nya nih keluar kurung, jadi kan difaktorkan 2-nya. 2 dalam kurungnya yang depan 2X dibagi 2 tuh tinggal X, kemudian negatif 30 dibagi 2 tuh tinggal negatif 15 derajat. Kemudian tambah 0, ya udah nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Nah, kalau bentuk ini kan sudah sesuai dengan fungsi umumnya. Nah, dari sini kita bisa mencoba mensketsakan nih. Pertama kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y. Oke, sudah dibuat sumbu X dan sumbu Y-nya. Sekarang kita buat sudut-sudut di sumbu X-nya kira-kira 360 sampai sini deh ya. Ini 360, berarti setengahnya di sini 180, kemudian ini 90, ya ada derajat-derajatnya. Di sini 270, di sini 0. Nah, kemudian kan kita pertama menggambar fungsi Y sama dengan sin X dulu, karena kan di sini trigonometrinya sin. Jadi kita buat dari Y sama dengan sin X. Gimana nih Y sama dengan sin X? Masih ingat ya? Kan maksimum minimumnya tuh 1 sama min 1. Di sini 1, di sini min 1. Dia maksimum di mana? Di sudut 90. Di sini ya. Kemudian minimumnya di 270. Kasih cucar belum? Udah ya. Terus nolnya di sini 0 derajat, 180 dan 360. Oke, coba disketsakan dulu. Ini Y sama dengan sin X. Oke, ini Y sama dengan sin X. Ya, tulis Y sama dengan sin X. Ini boleh dimulai mau buat Y sama dengan sin 2X atau mau buat Y sama dengan setengah sin 2X. Belum. Y sama dengan setengah sin X dulu boleh. Coba kita buat Y sama dengan setengah sin X dulu ya. Berarti kita lihat amplitudonya. Amplitudonya itu adalah setengah. Padahal kan amplitudo ini mempengaruhi nilai maksimum dan minimumnya ya. Kalau awalnya tadi Y sama dengan sin X itu maksimum minimumnya di 1 dan min 1. Berarti kalau Y sama dengan setengah sin X, dia maksimumnya di setengah. Nah, ini buat setengah dan minimumnya itu di negatif setengah. Nah, karena yang lainnya belum berubah, cuma berubah amplitudonya, jadi di sini dia cuma berubah nilai maksimum minimumnya. Jadi di 90 dia hasilnya adalah setengah, kemudian di 270 dia hasilnya min setengah. Nah, disketsakan dulu nih, dia kan mulainya tetap dari 0 ya, sampai 180. Oke. Nah, yang biru ini adalah Y sama dengan setengah sin X. Nah, lihat nih, amplitudonya itu mempengaruhi jarak terjauh dari gelombang ke maksimum dan minimumnya. Nah, kalau yang tadi kan
1 sampai min 1. Kalau yang biru tuh tinggal setengah sama minimumnya negatif setengah. Nah, di sini kan kita sudah memperoleh setengah sin X. Sekarang bisa kita buat setengah sin 2X. Oke, kalau si 2X-nya ini mempengaruhi apanya? Itu mempengaruhi periodenya. Jadi ini kita kan mau menggambar Y sama dengan setengah sin 2X ya sekarang. Nah, jadi sekarang yang kita perhatikan yang grafik warna biru nih. Nah, dia sekarang mau berubah di 2X-nya, berarti dia berubah di periodenya. Cara mencari periode tadi gimana? T sama dengan 360 derajat per K. K-nya kan di sini 2, berarti 360 derajat per 2, berarti 180 derajat gitu ya. Nah, berarti nanti si satu gelombang utuh ini ya, dia selesai di sudut 180 derajat. Jadi bisa disketsakan nanti kan dari 0 sampai 180. Bentuknya si grafik sin itu kan ini ya, apa sih puncak 1 sama lembah 1 gitu ya. Nah, berarti nanti perpotongannya pas di tengah-tengah. Waktu masih periodenya utuh dia tengahnya di 180, berarti nanti di sini dia tengahnya di 90. Nah, si puncak dan minimumnya ketika periodenya sudah berubah, berarti kan di sini pas di tengah-tengah nih. Pas di 45 dan di 135. Jangan lupa si maksimum minimumnya juga masih setengah. Jadi nanti dia di sini setengah, minimumnya di negatif setengah. Kemudian bisa disketsakan. Nah, jadi gini kan 90, 45, 90, di sini minimumnya, di sini sudah kembali lagi. Nah, padahal si grafik fungsi trigonometri itu kan periodik. Jadi, kalau sudah dapat satu gelombang di sini, dia gelombangnya berulang dengan nilai yang sama. Sehingga ini nanti dari 180 sampai 360 dia membentuk satu gelombang lagi. Nanti dia beloknya pas di 270 ya. Ini bisa bikin sudut lagi nih. Antara 180 sampai 270 berarti gelombang selanjutnya itu dimulai dari 180 terus puncaknya di 225 ya. Puncaknya jangan lupa tadi di sini amplitudenya setengah, berarti di sini setengah. Kemudian nanti di 270 dia kembali ke 0, kemudian di 315 dia sampai di minimumnya, kembali ke 0 lagi di 360. Nah, bisa langsung dihubungkan. Oke, nah yang hijau ini diperolehlah fungsi Y sama dengan setengah sin 2X. Oke, selanjutnya kita mau lihat si alfanya nih. Si alfa yang di soal awalnya tadi, di sini kan min 30 derajat. Tapi ingat nih, si K-nya kan masih ada di dalam kurung. Makanya perlu kita keluarkan dari kurung dulu. Sehingga si alfanya berubah menjadi 15. Nah, jadi pergeseran yang akan kita gunakan itu adalah yang 15 ketika si K-nya udah keluar. Yang ada di dalam kurung tuh X-nya koefisiennya cuma 1 ya. Nah, di sini kan tandanya negatif, berarti dia geser ke kanan. Nah, tadi kita mulai dari sudutnya 0 derajat, berarti geser ke kanan sejauh 15 derajat. Di sini ya mulainya. Nah, setiap titik-titik kunci yang kita gunakan tadi boleh langsung digeser sejauh 15 derajat aja. Jadi nanti ini yang 45 derajat, geser 15 ke samping jadi 60 ya. 60. Kemudian yang 90 geser 15 ke kanan
105. Seterusnya 135 geser sejauh 15 ke kanan tuh dapat 150. Semuanya digeser ke kanan sejauh 15 derajat. Kemudian nih, tadi amplitudonya masih setengah, jadi puncak dan minimumnya adalah setengah dan negatif setengah. Kemudian titik-titiknya kalau udah dibuat bisa langsung digabungkan. Oke, perhatikan ya perpotongannya titiknya di mana. Oke. Ya, yang merah itu adalah hasil akhirnya, yaitu si grafik fungsi Y sama dengan setengah. Oh, jangan di sini nulisnya, nanti tidak terlihat. Oke, yang merah itu sudah kita peroleh si fungsi ini, yaitu Y sama dengan setengah sin 2X dikurangi 30 derajat. Ya, ketika diubah udah jadi ini ya. Y sama dengan setengah sin 2-nya keluar, tinggal X dikurangi 15 derajat. Nah, biar terlihat coba kita hapus si grafik yang lain. Nah, setelah dihapus semoga semakin terlihat ya. Oke, semoga dapat dipahami. Yang hitam itu adalah yang si fungsi bakunya, Y sama dengan sin X. Kemudian yang merah itu adalah grafik fungsi dari soalnya, yaitu Y sama dengan setengah sin dalam kurung 2X dikurangi 30 derajat. Oke, selanjutnya di soal mengenai grafik fungsi trigonometri itu selain ditanyakan grafiknya atau sketsa grafiknya, dia juga ditanyakan nih biasanya amplitudonya. Amplitudo jaraknya ya, berarti kalau dari sini sampai sini itu setengah. Oke. Kemudian Y max dan Y min. Y max, Y min. Kita lihat di sini, dia puncaknya ada di setengah, minimumnya ada di negatif setengah. Sehingga nilai Y maksimumnya adalah setengah, nilai Y minimumnya adalah negatif setengah. Kemudian ditanya periode. Tadi disimbolkan T ya, atau boleh ditulis periode gitu deh. Periode itu dia satu gelombang selesai di 0 sampai 180 ya, atau bisa menggunakan rumus itu 360 derajat per K, ininya K-nya per 2 sama dengan 180 derajat. Kalau menggunakan radian berarti 2pi per 2 sama dengan pi. Jadi kalau misalkan kita ada suatu fungsi grafik trigonometri ini, tapi kita tidak diminta untuk menggambar grafiknya, bisa nggak kita menentukan si ini? Ya bisa ya. Jadi si amplitudonya dilihat dari sini, amplitudonya itu adalah setengah. Kemudian karena di sini tidak ada plus minus C-nya, di sini 0, berarti kan tidak ada perubahan di nilai maksimum dan minimumnya. Sehingga bisa langsung kalau amplitudonya setengah, Y maksimumnya adalah setengah, Y minimumnya adalah negatif setengah. Kemudian cari periodenya bisa menggunakan si rumus ini. Ya, gunakan K-nya, berarti rumusnya 360 derajat per 2 sama dengan 180 derajat. Kalau radian ya 2pi per 2 sama dengan pi. Kemudian kita cari titik potong sumbu X. Oke. Di sini titik potong sumbu X. Oke. Kita lihat di sumbu X dia berpotongan di mana aja di sini 15 derajat, 0. Kemudian
Di sini 105 derajat, 0. Kemudian di sini 195 derajat, 0. Kemudian di sini angka berapa nih? 285 ya, 285 derajat, 0. Dan yang terakhir di 375 derajat, 0. Untuk titik potong di sumbu X ini, karena kan sebenarnya grafik fungsi trigonometri itu periodik, jadi dia tuh selalu berulang. Jadi kalau diteruskan ini sebenarnya masih ada yang di kanannya, di kirinya juga ada. Nah, tapi kan di sini titik potong sumbu X-nya tidak ada batas tertentunya ya, sebenarnya tuh masih banyak. Tapi seandainya itu dibatasi titik potong sumbu X, intervalnya tuh dari X-nya 0 sampai 360 derajat, berarti yang ini tidak termasuk ya, karena kan melewati interval. Jadi, dilihat intervalnya juga. Oke, selanjutnya di kegiatan berikutnya di UKBM, itu kan kita diminta untuk membuat sketsa grafik lagi nih. Nah, di sini kan fungsinya sama ya dengan yang soal tadi, cuman di sini bedanya dia ditambah 1 dan dikurangi 1. Ingat tuh tadi kalau ditambah kurang konstanta di akhir atau kadang ada yang nulis di depan, berarti dia adalah menggeser grafik ke atas atau ke bawah. Jadi kalau dia ditambah, dia gesernya ke atas, kalau dia dikurang, dia gesernya ke bawah. Coba kita lihat grafik yang tadi ya, kan sama ya yang depannya ya. Di sini kita sudah punya grafik yang warna merah. Itu adalah Y sama dengan setengah sin dalam kurung 2X dikurangi 30 derajat. Kemudian kita diminta untuk menggambar dua grafik lagi, yang satu ditambah 1, yang satunya dikurangi 1. Kita buat yang biru dulu ya, yang ditambah 1. Kalau tambah 1 berarti si grafiknya itu bergeser ke atas sejauh 1 satuan. Bisa dilihat dari si nilai Y-nya dulu nih. Di sini kan dia maksimumnya setengah, berarti naik 1 satuan, nanti dia maksimumnya pindah ke 1,5 di sini ya, 1,5. Berarti si minimumnya nanti gesernya kemana? Minimumnya kan awalnya dia negatif setengah, berarti naiknya 1 satuan sampai ke setengah ya. Oke, nih, yuk kita geser satu-satu, mulai dari sudut 0 derajat. Di awalnya dari 0, naik 1 berarti pindah ke sini. Oh, dimulainya dari 15 derajat ya. 15 derajat dia naik 1 satuan ke sini. Kemudian yang sudut 60 derajat naik 1 satuan dari setengah berarti ke 1,5. Nih, kemudian yang 105 naik 1 satuan jadi 1 ya. Oke. Kemudian yang di sini dari negatif setengah berarti naik 1 satuan sampai ke setengah. Kemudian yang sini 195 naik 1 satuan itu berarti sampai ke 1. Di sini puncak lagi sampai ke 1,5. Oke, ini dari 0 naik 1 tuh berarti sampai ke 1. Dari negatif setengah naik 1 sampai ke setengah. Dari 0 naik 1 sampai ke 1. Oke, semoga pas ini. Kalau kita gambarkan ilustrasinya itu kan berarti si ini ya, sumbu X-nya kan jadi bergeser 1 satuan juga kan di sini. Oke. Naik 1 satuan juga. Nah, sekarang tinggal kita gambar nih si grafik yang sudah naik ke atas 1 satuan. Oke. Oke. Jadi ya, jadi awalnya dia yang merah,
kemudian ditambah 1 konstanta, naik ke atas 1 satuan. Kalau yang hijau gimana? Ya caranya sama. Nanti dia turun ke bawah 1 satuan. Ya, ini tadi yang grafik yang biru, dimulainya bukan dari 0 derajat ya, tapi dari 15 derajat, jadi dari sini, terus naik. Oke, sehingga diperoleh grafiknya. Sekarang kita buat titik-titiknya yang hijau. Ini sudah dibuat garis bantunya, si sumbu X-nya turun 1 satuan. Berarti kan setiap titik-titiknya juga turun 1 satuan kan? Ini dari 15 derajat turun 1 satuan sampai ke negatif 1. Ini yang setengah turun 1 jadi negatif setengah. Ini sampai ke negatif 1. Ini minimumnya negatif 1,5. Di sini dari 0 turun 1. Kemudian ini puncaknya negatif setengah. Dari 0 turun 1 sampai ke negatif 1. Dari negatif setengah turun 1 sampai ke negatif 1,5. Dari 0 turun 1 sampai ke negatif 1. Nah, tinggal digambar. Mulainya dari 15 derajat. Oke. Oke, jadi di sini kita sudah mendapatkan 2 grafik baru ya. Yang satu itu ditambah 1 naik ke atas 1 satuan, yang satu turun 1 satuan karena dikurangi 1. Sekarang kita cermati si amplitudo, periode, dan nilai maksimum dan minimumnya dari yang ditambah 1 nih. Karena tidak ada perubahan di amplitudo, jadinya masih sama semua ya, amplitudonya adalah setengah. Kemudian periodenya juga tidak berubah, berarti periodenya masih sama, yaitu 180 derajat atau pi. Yang berubah itu adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Pertama dari yang grafik biru. Kalau dilihat dari grafiknya, Y max-nya berapa sih? Y max-nya itu adalah 1,5 ya. 1,5. Kemudian Y minimumnya itu adalah negatif. Oh, enggak negatif, setengah ya. Di sini minimumnya. Setengah. Tuh. Kalau misalkan tidak digambar grafiknya gimana taunya? Kita lihat dari si persamaannya. Di sini kan amplitudonya setengah. Berarti ketika kita menggambar yang pertama banget, itu maksimumnya setengah, minimumnya negatif setengah ya. Nah, dia kan bergeser ke atas 1 satuan, berarti maksimumnya juga naik ke atas 1 satuan dong, sehingga diperoleh Y max-nya 1,5. Kemudian, ketika tadi masih setengah sin, berarti kan minimumnya negatif setengah. Padahal dia naik ke atas 1 satuan. Negatif setengah naik 1 berarti sampai ke titik setengah. Diperoleh Y min-nya adalah setengah. Kalau mau pakai rumus juga bisa. Tadi kan rumusnya mutlak A ditambah C gitu kan. A-nya kan setengah. C-nya berapa? 1. Ya tambah 1. Diperoleh 1,5. Ini pakai rumus juga bisa. Kan tadi negatif mutlak A ditambah C. Berarti negatif setengah ditambah 1 itu sama dengan setengah. Nah, itu kalau pakai rumus. Sekarang kita cermati yang grafik hijau ya. Yang grafik hijau, di sini Y max-nya, ini puncaknya di setengah. Kemudian Y min-nya, ini di negatif 1,5. Kalau mau pakai rumus boleh. Jadi kan di sini Y max-nya mutlak A ditambah C. Berarti, oh ini Y max-nya negatif setengah ya. Kurang negatif. Negatif setengah. Y min-nya paling bawah negatif 1,5. Oke, maaf. Ya. Y max-nya negatif setengah. Oke, biar terlihat saya hapus saja ya.
Oke, kita ulangi. Yang Y max-nya di sini nih, Y max-nya. Oke, dan nilainya adalah negatif setengah. Kemudian Y min-nya di bawah negatif 1,5. Nah, ini pakai rumus boleh, pakai rumus mutlak A ditambah C, A-nya setengah, berarti setengah ditambah negatif 1 ya, karena kan C-nya jadi negatif 1. Berarti diperoleh hasilnya adalah negatif setengah. Kemudian yang Y min-nya kalau mau pakai rumus berarti kan negatif mutlak A ditambah C. Berarti negatif setengah ditambah, tadi C-nya berapa? Negatif 1 ditambah negatif 1 diperoleh negatif 1,5.